di Mata Najwa episode Mata-Mata. Untuk melengkapi informasi tentang lika-liku bisnis investigasi, kini saya hadirkan seorang pengusaha jasa keamanan yang telah belasan tahun berkecimpung di bisnis ini, Pompida Hidayatullah. Selamat malam, Mas Pompida. Malam Najwa. Jadi Anda sudah sejak tahun 2000 ya berkecimpung di bisnis keamanan. Ya. Kalau perusahaan Anda sendiri itu persisnya yang Anda tawarkan apa saja? Kita lengkap ya, total security solution sebetulnya. Mulai dari pengamanan, kawal angkut, kemudian ada K9 segala, anjing, pelacak, dan lain-lain. Kemudian salah satunya adalah private investigation. Nah, kalau kita bicara soal spesifik bisnis private investigation, ini biasanya memang menyantol pada bisnis lain yang dimiliki dalam kasusnya dalam perusahaan Anda seperti itu ya? Ya, kebanyakan seperti itu. Jadi tapi itu ada juga yang di luar daripada itu. Jadi tidak hanya meng-cater kebutuhan klien yang menyewa yang lain, tapi juga spesifik klien-klien yang memang spesifik. Betul, bisa juga itu. Jadi misalnya ada personal ya, urusan-urusan personal, ada istri-istri yang nggak happy dengan suaminya, kemudian kita membuntuti gitu kan. Dan tentu hal-hal seperti ini kita selalu mempunyai understanding ya, kontrak antara kita dengan si klien ini jelas bahwa kita hanya memberikan informasi apa adanya. Langkah-langkah berikutnya misalnya itu mau di luar hukum atau itu memang merupakan tanggung jawab daripada si klien gitu kan. Takut juga kita kan kalau misalnya ada istri yang jealous kemudian terjadi abuse gitu terhadap suaminya kan, itu kan udah ilegal sebetulnya kan. Jadi kita juga nggak mau. Jadi kita paling jadi batasan Anda supaya itu tetap legal di mana? Kita seolah-olah menjual informasi lah. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita mencari informasi yang sahih terhadap satu hal, kita jual kepada klien itu. Kira-kira gitu aja. Jadi kalau misalnya termasuk informasi potensi perselingkuhan apa yang bukti perselingkuhan. Tapi kan sebenarnya yang cari tahu kan kliennya gitu. Jadi konsekuensi semua ada di dia. Apapun hasil yang kita tampilkan nanti gitu dari hasil investigasi itu. Kalau kita bicara private investigasi gitu, private investigator itu memang sampai saat ini di Indonesia belum ada undang-undangnya. Apakah itu kemudian yang menyulitkan kerja Anda dan teman-teman? Enggak juga, karena dengan payung hukum sebagai perusahaan BUJPP ataupun pengamanan gitu ya, itu sebenarnya udah cukup dinaungi karena kita bisa berkoordinasi dengan polisi gitu ya, bisa berkoordinasi dengan aparat setempat dan lain-lain gitu. Karena kalau kita lihat memang masalah keamanan ini sangat dibutuhkan di Indonesia dikarenakan perbandingan jumlah masyarakat dengan polisi ini sangat jauh rasionya sangat jauh. Kita kan 250 juta. Idealnya itu 1:200 lah gitu ya, idealnya. Itu rata-rata average. Tapi kan kita nggak mungkin. Sejauh ini sebatas apa koordinasi kita tadi Anda bilang ada koordinasi dengan aparat, itu sebatas koordinasi apa? Jadi begini, ketika kita masuk ke dalam suatu wilayah, kita dengan naungan, kan kita tuh izin tuh per wilayah, per provinsi. Jadi kita ketika kita dapat pekerjaan di mana, kita harus lapor ke Polda setempat dulu. Baru ketika udah dapat izin, rekomendasi, masuk ke wilayah-wilayah titik di mana kita beroperasi. Itu harus lapor dulu. Toh akhirnya apa sih? Yang kita kerjakan kan ujung-ujungnya biasanya, kecuali masalah perselingkuhan juga membantu polisi untuk keamanan gitu. Apa misalnya kalau yang masalah penipuan, pencurian, macam-macam. Dan mereka memang sengaja datang ke Anda dan bukan ke polisi karena jadi begini, ada beberapa hal ya, seperti misalnya pernah ada buronan terkenal ya, saya nggak bisa cerita tapi namanya. Buronan terkenal, kasus pembunuhan, keluarganya menyewa kita gitu, ya kan, dan dia juga lapor ke polisi tentang kasus dan polisi melakukan investigasinya. Tapi kita bareng-bareng akhirnya dengan polisi saling sharing gitu loh, informasi yang ada. Yang berhasil memecahkan? Bareng-bareng kita akhirnya nangkapnya. Ketangkap akhirnya. Dan itu buron banyak diberitakan di mana-mana. Saya nggak cerita tapi siapa ya, nanti nggak enak. Jadi memang ada pilihan orang-orang yang selain dengan polisi kemudian menyewa. Karena kita juga men-speed up sebetulnya proses. Karena kan polisi ada birokrasi, sedangkan kita kan mungkin lebih mudah ya, karena kita kan private sector dan kita bisa dedicated orang-orangnya untuk senantiasa si klien juga komunikasi terus. Ada perkembangan apa? Ada perkembangan. Nah kalau ke polisi kan, maaf Bu gitu kan, misalnya filenya masih ada di sini dan lain-lain gitu. Ini memang terlepas daripada masalah-masalah polisi ya, mereka juga birokrasi gitu akhirnya. Ada yang minta money laundering. Makanya dari yang legal sampai yang illegal ya, tapi kita tolak.